Pemirsa, konvalesen atau terapi plasma darah menjadi senjata pamungkas TNI Angkatan Darat mengalahkan COVID-19. Lalu bagaimana mereka memanfaatkannya? Kami akan membahasnya bersama ahli patologi Dr. Retno Wihastuti dan pasien yang sudah sembuh dari COVID-19, Letda Infantri Yosafat Dwi Kristianto. Selamat sore Bapak dan Pak Yosafat. Selamat sore, Bu. Baik, Ibu Dokter, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ke selamat sore. Letda Infantri Yosafat terlebih dahulu. Boleh diceritakan Pak Yosafat bagaimana awalnya akhirnya menyumbangkan donor plasma darah begitu? Baik, Mbak. Jadi pertama, awal mulanya saya jelaskan dulu. Jadi sebelum kami dinyatakan positif ini, jadi kami tidak tahu ini penyakit apa. Jadi yang saya rasakan, jadi di sekolah calon perwira di Angkatan Darat di Sabah ini, jadi kami macam-macam. Jadi ada yang tanpa gejala dinyatakan positif, tapi yang saya rasakan berbeda. Jadi yang pertama, saya merasakan badan saya sakit. Jadi badan saya sakit seperti kayak saya mau mengalami penyakit malaria. Jadi di persendian sakit, terus di mata panas, terus pernapasan saat lari berpengaruh. Jadi biasanya kami lari itu setiap hari kami merasakan tidak ada gangguan. Tapi setelah itu kami lari dari kompi ke ruang kelas, ke rumah makan, kami sangat terganggu sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kami hampir di peton saya yang di kompi C itu merasakan kami tidak bisa mencium. Jadi mencium hal bau-bauan kami tidak merasakan. Jadi bukan saya sendiri, tapi ada rekan kebanyakan di peton saya gitu, tidak bisa mencium. Jadi setelah itu kami diambil sama dan Menses, sama Wadan Menses disampaikan bahwa informasinya dari anggota Sesapa itu disinyalir 2 orang itu ada yang reaktif sama anggota kesehatan. Pak Yosafat, singkat cerita bagaimana proses penyembuhan Anda? Ya, baik, jadi setelah kami dinyatakan positif, jadi kami langsung dibawa ke rumah sakit Distira. 25 orang, jadi di situ kami mendapat perawatan. Jadi perawatan medis, diisolasi selama 1 minggu. Jadi kami tidak boleh keluar, jadi kita berada di ruangan dan kegiatan kami di situ kami melaksanakan dikasih pengobatan pagi, siang, sore. Dan pagi hari kami melaksanakan penjemuran badan 30 sampai 45 menit. Setelah 1 minggu kami dipulangkan di Sesapa. Betul Anda atau beberapa rekan Anda sempat menjalani terapi konvalesen? Ya, jadi gini, ya, jadi waktu itu kami dinyatakan positif swab pertama. Jadi setelah kami dari Distira, kami masih positif lagi, di swab lagi. Akhirnya kami ditangani sama pihak kesehatan UNER. Kesehatan UNER, kami tanyakan pihak kesehatan UNER sama medis dokter Angkatan Darat. Jadi kami dirawat di situ, ditangani khusus, itu selama kurang lebih 14 hari. Apakah juga mendapatkan donor plasma darah juga untuk bisa sembuh, Pak Yosafat? Itu belum, Mbak. Jadi enggak. Jadi kita mendapat pengobatan. Jadi pengobatan dari pihak UNER ini, jadi kita mendapatkan 3 macam obat. Jadi pertama, jadi pagi, siang, sore, atau malam kita minum. Prinsipnya saat ini sudah rampung ya Pak, proses donor darah Anda? Ya, kita sudah selesai hari ini. Tadi kita 28 orang. Sudah selesai. Jika demikian kita bergerak ke Dr. Retno. Dr. Retno, kita melihat bahwa ada upaya dari pemerintah dan pihak terkait untuk
membangkitkan kembali terapi plasma darah. Sejauh ini menurut Anda apakah ini sudah efektif? Iya. Bisa mengentaskan persoalan corona? Iya, begini Mas Abraham ya. Betul. Jadi sebetulnya plasma konvalesen adalah terapi tambahan, ya. Jadi bukan terapi utama karena sampai saat ini antivirus yang efektif dan juga paten itu belum ada. Jadi pada pasien-pasien COVID-19 kami berikan obat-obat standar yang sesuai dengan SOP. Kemudian kalau pasien derajat sedang sampai berat, kami tambahkan plasma konvalesen. Jadi sebagai terapi tambahan, bukan terapi utama. Oke, rasio keberhasilannya seperti apa, Dok, Ya. untuk pasien yang bergejala berat? Ya, memang oke. Yang bergejala berat, jadi sebetulnya kan plasma konvalesen ini sudah digunakan sejak zaman pandemi flu Spanyol. Jadi tahun 1918 sampai 1912, kemudian pada pandemi SARS yang dahulu tahun 2003 pada saat MERS-CoV tahun 2013, kemudian pada kasus-kasus Ebola. Sebetulnya plasma konvalesen ini sudah digunakan dan pada pengamatan dia bisa membuat kasus yang fatal berkurang, kemudian juga menurunkan angka kematian. Selain itu, kalau dari kasus yang berat yang tadinya menggunakan ventilator mekanik atau mesin bantu nafas, itu bisa diperpendek selama penggunaan, sehingga juga masa rawatnya juga bisa lebih pendek. Jadi kami gunakan karena memang sudah digunakan untuk kasus-kasus pandemi yang terdahulu. Kalau kasus pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri sudah melaksanakan, sudah ada hasilnya kami apakah? sudah menggunakan kami sudah penelitian fase 1 sebelumnya, jadi pada 10 pasien. Kalau pada fase 1 terutama dilihat adalah keamanan atau safety. Jadi pada penelitian terdahulu tidak ada efek samping yang berat dari penggunaan plasma konvalesen. Selain itu juga memang didapatkan perbaikan hasil fototoraks, kemudian hasil parameter-parameter proses inflamasi, jadi seperti CRP, kemudian juga harusnya kita periksa interleukin 6 dan lain-lain, itu terjadi penurunan. Baik, Dr. Jadi Retno, memang berapa kasus yang memberikan sudah hasil berhasil yang, disembuhkan dari bisa donor diharapkan. plasma darah ini? Oke, jadi kalau yang kami penelitian kan 10 orang. Memang ada 2 orang yang meninggal, tetapi bukan karena pemberian plasma konvalesen. Karena penyakit komorbidnya banyak. Jadi pada kasus-kasus COVID pada orang tua biasa ada komorbid atau penyakit penyerta lain seperti darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit ginjal, kemudian juga obesitas, itu juga akan mempengaruhi hasil. Nah, sebetulnya kami akan masuk ke penelitian fase 2 atau melihat efikasi. Kami sedang dalam persiapan untuk itu. Tetapi plasma konvalesen ini sudah digunakan hampir di seluruh Indonesia, kami sudah membantu. Jadi banyak rumah sakit, baik dari rumah sakit tentara, rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang meminta plasma konvalesen untuk diberikan kepada pasien-pasien COVID-19 dan hasilnya baik. Ya, Dr. Retno, betulkah bahwa sesungguhnya yang dicari dari pendonor adalah antibodi yang kuat, yang bagus dari pendonornya? Iya, jadi memang diharapkan dari pendonor ya itu kan dia penyintas COVID-19, jadi orang penderita COVID-19 yang sudah sembuh. Diharapkan pada penyintas COVID-19 antibodi di darahnya kadarnya tinggi dan juga spesifik terhadap SARS-CoV-2. Oke, saya kembali ke Pak Yosafat. Jadi kami memberikan seperti vaksinasi pasif. Oke, kita akan dalami lagi nanti, Dok. Pak Yosafat, apa yang Anda lakukan bersama rekan-rekan Anda untuk memastikan tubuh Anda prima dan sehat dalam proses donor yang Anda lakukan hari ini? Ya Mas, jadi kami sudah dinyatakan negatif 2 kali. Waktu ada kunjungan Bapak
Kasat itu tanggal 11 Juli 2020. Jadi Bapak Kasat sendiri menyampaikan kepada kami bahwa plasma darah itu konvalen itu bisa membantu rekan sama manusia, bisa menyembuhkan COVID-19, dan akhirnya tanpa ada paksaan apapun kami bermotivasi bagaimana kami harus sembuh. Jadi biar kami bisa membantu sesama manusia, rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit COVID-19. Akhirnya kami ditangani sama medis UNER sama tim kedokteran Angkatan Darat. Akhirnya kami positif, terus kami negatif 2 kali berturut-turut. Terus sebelum melaksanakan plasma darah kemarin, kami dicek ulang lagi. Kami di swab lagi, kami dicek darah lagi, kami sudah dinyatakan negatif dan kami siap untuk mendonorkan plasma darah. Dan akhirnya pada hari ini kami 28 orang berangkat lagi ke RSPAD. Baik, kita kembali ke Dr. Retno. Dr. Retno, butuh berapa lama waktu untuk mendonorkan plasma darah ke pasien COVID-19? Ya, biasanya sih sekitar 2 jam ya. Kemudian tadi darahnya setelah diambil kan akan disimpan di blood bank dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Plasma tersebut dengan suhu minus 30 derajat Celcius bisa bertahan 1 tahun. Kalau dibutuhkan, maka tadi harus sama golongan darah baik sistem ABO maupun resusnya. Nanti akan dilakukan dari darah yang di dalam blood bank tadi dicairkan menggunakan plasma towel, dan juga sistem dilakukan cross matching atau uji reaksi silang. Itu semua butuh waktu sekitar 2 jam. Oke, Dok, bagaimana anggapan bahwa tentara ini kan prima, kondisi tubuhnya sehat dan sebagainya. Apakah memang ada harapan baik di balik ini semua bahwa akan dapat antibodi yang kuat dan tinggi sebagaimana yang disebutkan tadi? Iya, memang sebelum menjadi donor mereka harus diperiksa kadar antibodinya. Yang memenuhi syarat adalah di atas 1000. Sebagian besar mereka memenuhi syarat tersebut. Jadi memang kadar antibodinya harus tinggi. Sedangkan kuat tidaknya itu memang harus dibuktikan ya, dibuktikan secara ilmiah. Tetapi yang pasti antibodi ini spesifik terhadap SARS-CoV-2. Jadi bisa diharapkan bisa melawan virus ya. Jadi plasma konvalesen ini bisa 2 proses, dia bisa menghambat penyakit COVID-19. Pertama, dia bisa antivirus. Kedua, dia juga bisa mengatur proses-proses inflamasi yang terjadi atau bersifat sebagai imunomodulator. Sehingga diharapkan kalau pada kasus yang sedang dia tidak bertambah menjadi berat atau bahkan menjadi kritis, diharapkan dengan pemberian plasma konvalesen ini. Baik. Saya kembali ke Letjen Infantri Yosafat. Pak Yosafat, apakah dengan adanya donor plasma darah ini, Anda dan rekan-rekan lainnya membuat treatment khusus kesehatan begitu, agar tetap prima? Ya Mbak, jadi setelah kami dinyatakan negatif berturut-turut, jadi kami sudah kembali normal memang. Jadi kami mengikuti kegiatan di lembaga pendidikan lanjutan ini. Jadi kami sudah tidak merasakan waktu kita dinyatakan positif. Waktu kita masih positif itu, kita melakukan olahraga, kita mengalami kelelahan yang berarti. Cepat capek. Tapi kalau sudah kita dinyatakan negatif, sudah seperti kayak ini, sudah 2 kali berturut-turut, kami seperti sedia kala lagi. Kami sudah fit lagi, mau melaksanakan aktivitas sehari-hari, kami sudah kembali lagi seperti normal sedia kala saat ini. Baik, Pak Yosafat, ada hal-hal yang dirasakan atau berubah begitu setelah donor plasma darah? Yang kami rasakan setelah kami menyumbangkan donor plasma,
saat ini tidak ada kendala apapun yang kami rasakan. Kami tetap sehat-sehat saja, kami tetap kuat, tidak ada masalah pusing-pusing atau bagaimana. Ya seperti biasa sebelum kami melaksanakan donor plasma. Saya kembali ke Dr. Retno. Dok, dalam beberapa literatur dan studi menyebutkan bahwa terapi plasma konvalesen ini bisa berisiko terhadap pasien. Anda melihat seperti apa kasus COVID-19? Berisiko terhadap pasien satu, jika darahnya mengandung penyakit menular. Yang pasti darah ini sudah dilakukan pemeriksaan uji saring, penapisan, sehingga darah atau plasma konvalesen ini sudah tidak mengandung penyakit menular lain seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, kemudian VDRL juga sudah dilakukan pemeriksaan. Selain itu pasien juga sudah negatif pada swab nasooorofaringnya sehingga sudah bukan penderita COVID-19. Selain itu memang ada reaksi transfusi darah, tetapi pada prinsipnya hampir seperti reaksi transfusi darah. Yang ringan adalah reaksi alergi, kemudian bisa juga ada kita bilang reaksinya transfusion related lung injury atau kelainan parunya justru bertambah luas. Atau kalau kita berikan volumenya dalam banyak, bisa menjadi transfusion associated cardiac output yang meningkat. Tetapi hal itu pada penelitian kami fase pertama semua tidak ada. Baik, dokter, setelah pasien didonorkan plasma darah, berapa lama pasien tersebut akan sembuh? Ya, memang tadi pada pemeriksaan, pada evaluasi kami, jadi kan kami berikan plasma yang awal itu adalah 3 kali 100 cc pada hari ke-1, 3, 6. Kemudian pada hari ke-7 kami evaluasi. Pada hari ke-7 terjadi perbaikan parameter-parameter inflamasi dan juga fototoraks. Tetapi kebanyakannya di atas 14 hari. Memang sampai saat ini banyak kasus COVID-19, kalau kita bilang sembuh sampai negatif, banyak sampai yang 28 hari. Baik, terima kasih Dr. Retno Wihastusti. Mereka jauh lebih baik. Baik. Dan juga Letda Infanteri Yustafa, terima kasih sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.